Hai semua, selamat datang di channel YouTube Dapur Fani. Di video kali ini, aku ingin berbagi resep ide jualan nasi kekinian dengan modal ekonomis. Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis. Langkah pertama, siapkan 7 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Kemudian semua bawangnya dipotong-potong lalu cincang halus. Boleh juga menggunakan chopper agar lebih praktis. Setelah bawangnya sudah mulai tercincang halus, selanjutnya siapkan 5 buah cabai merah keriting, kemudian iris tipis. Kalau yang mau agak pedas, bisa ditambahin cabai rawit merah. Tiga batang daun bawang, ini juga diiris tipis. Untuk penggunaan daun bawang pada nasi goreng Hongkong, ini harus agak banyak ya, agar rasanya lebih enak. Setelah selesai, bumbunya siap untuk dimasak. Di sini aku juga menyiapkan 5 porsi nasi, usahakan nasinya dalam keadaan dingin ya. Panaskan minyak goreng, lalu masukkan cincangan bawang putih dan bawang merah, lalu tumis sampai kedua bawangnya tercium harum. Setelah bawangnya sudah mulai tercium harum, selanjutnya masukkan 3 buah telur yang sudah dikocok lepas. Kemudian terus aduk sampai membentuk telur orak-arik. Setelah sudah membentuk telur orak-arik, selanjutnya masukkan 1 batang wortel. Ini wortelnya sudah aku potong-potong dadu kecil. Aku sarankan memotong wortelnya jangan terlalu besar karena takut tidak matang. Masukkan potongan cabai merah, kemudian tumis sampai wortel dan cabai merahnya sedikit agak layu. Nah, ini wortel dan cabai merahnya sudah cukup layu. Selanjutnya bisa dimasukkan nasi putih. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh kaldu bubuk, aku pakai rasa ayam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam. Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah semua bahannya sudah tercampur rata, selanjutnya tambahkan 1 sendok teh lada bubuk. Masukkan potongan daun bawang. Lalu masak sebentar lagi sampai daun bawangnya sedikit agak layu. Nah, seperti ini sudah cukup. Nasi goreng Hongkongnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan sosis sapi secukupnya, tapi usahakan yang berwarna ya, seperti warna merah atau warna orange. Lalu potong menjadi 3 bagian seperti ini. Setelah selesai, ambil 1 potong, lalu kerat menjadi 3 bagian. Kemudian kerat lagi dengan arah sebaliknya, membentuk kotak-kotak kecil. Nah, kurang lebih hasil seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai sosisnya habis. Siapkan 3 butir telur ayam, kemudian tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, aku pakai rasa ayam, 1 sendok teh tepung maizena, kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah telurnya sudah tercampur rata dengan bahan lain, selanjutnya telurnya bisa disaring dengan menggunakan saringan seperti ini. Ini bertujuan agar tidak ada tepung maizena yang masih bergerindil ya. Ini yang sisa bergerindilnya bisa dibuang aja. Panaskan minyak goreng, lalu masukkan sosis yang sudah dipotong-potong. Lalu masak sebentar aja sampai sosisnya agak sedikit mekar. Kalau sosisnya sudah agak mekar seperti ini, sosisnya bisa langsung diangkat aja. Karena kalau dimasak terlalu lama, sosisnya akan mengempes atau menyusut. Panaskan teflon, lalu olesi dengan minyak tipis-tipis.
Kalau teflonnya sudah panas, masukkan 1 sendok sayur adonan telur. Kemudian ratakan ke semua bagian teflonnya. Dan kalau masih ada bagian yang bolong-bolong, ini bisa ditambal dengan adonan telur lagi. Selanjutnya bisa dimasak dengan menggunakan api kecil sampai telurnya matang. Setelah telurnya sudah matang, telurnya bisa diangkat dan ulangi pada sisa telurnya. Setelah selesai, dadar telurnya bisa didinginkan terlebih dahulu. Siapkan 1 lembar dadar telur, kemudian lipat menjadi 3 bagian. Pada bagian ujungnya, itu diletakkan paling atas, kemudian kerat-kerat seperti ini, tapi jangan terlalu dalam ya, karena nanti hasilnya kurang cantik. Setelah selesai, kemudian bagi telur menjadi 2 bagian. Selanjutnya ambil 1 buah sosis, kemudian letakkan di atas telur, lalu bisa digulung membentuk sebuah bunga. Nah, kalau sudah membentuk bunga seperti ini, pada bagian ujungnya bisa disematkan tusuk gigi. Dan hasilnya seperti ini, lakukan hal yang sama pada sisa telur dan sosisnya. Siapkan mangkok kecil berbentuk bulat, lalu masukkan nasi goreng Hongkong sampai penuh, kemudian padatkan. Setelah selesai, selanjutnya siapkan box nasi. Di sini aku pakai ukuran M dan sudah aku alasi dengan daun pisang. Lalu letakkan nasi goreng Hongkongnya di atas daun pisang. Tambahkan 1 lembar daun selada agar hasilnya lebih menarik. Masukkan 2 buah gulungan sosis telur. Aku juga menambahkan 2 buah nugget di bagian paling bawah. Ini lauk pendampingnya bisa bebas ya, bisa diganti dengan chicken katsu atau dengan yang lain. Tambahkan 1 saset saus sambal. Dan ini sudah selesai, kira-kira hasilnya seperti ini. Nasi goreng Hongkongnya siap untuk dipasarkan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Dapur Fani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, selamat datang di channel YouTube Dapur Fani. Di video kali ini, aku ingin berbagi resep ide jualan yang mengenyangkan dengan modal ekonomis. Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis. Siapkan 500 gram kulit ayam. Kulit ayamnya sudah aku potong-potong dan sudah aku cuci bersih. Dan jangan lupa dibuang bagian lemaknya. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk. Tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata, tapi pastikan tangannya sudah bersih dulu ya. Setelah selesai, marinasi kulit ayam selama 30 menit. Bumbu untuk nasinya, siapkan 10 siung bawang putih, kemudian cincang halus. Setelah selesai, bawang putihnya dipinggirkan terlebih dahulu. 15 lembar daun jeruk, ini bagian tengahnya sudah aku buang agar tidak terasa pahit. Kemudian iris tipis daun jeruknya. Kemudian cincang menjadi bagian yang lebih kecil agar daun jeruknya tidak terlalu panjang potongannya. Untuk pemanis, tambahkan 3 buah cabai merah keriting, kemudian iris tipis. Setelah selesai, bumbunya bisa disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah, lalu tuangkan 250 gram tepung terigu, aku pakai protein sedang.
35 gram tepung maizena. Ini wajib ya agar tekstur kulit ayamnya crispy. Tambahkan 1,5 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1/2 sendok teh bawang putih bubuk, kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata. Kalau yang mau lebih praktis, bisa pakai tepung bumbu serbaguna, tapi pasti harganya lebih mahal. Selanjutnya masukkan kulit ayam. Pada resep ini, aku tidak membuat kulit ayam yang hasilnya kribo atau keriting, tapi aku buat kulit ayam yang renyah, crispy, dan tahan lama. Kemudian ini diremas-remas aja sampai tepungnya menempel di kulit ayamnya. Kalau hasilnya sudah seperti ini, kulit ayamnya sudah siap untuk digoreng. Panaskan minyak goreng, lalu masukkan kulit ayam. Memasukkan kulit ayamnya satu persatu agar tidak menempel satu dengan yang lainnya. Kemudian goreng dengan menggunakan api sedang sampai kulit ayamnya crispy dan berubah warna agak kecoklatan. Nah, seperti ini sudah cukup. Kulit ayamnya sudah kecoklatan dan siap untuk diangkat. Lakukan hal yang sama pada sisa kulit ayamnya. Bahan untuk sambal koreknya, di sini aku pakai 2 siung bawang putih dan 15 buah cabai rawit. Tambahkan 1/2 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian haluskan dengan menggunakan ulekan. Kalau semua bahannya sudah halus, selanjutnya siram sambal dengan menggunakan minyak panas. Kemudian aduk sebentar sampai sambal dengan minyaknya tercampur rata. Dan kalau sudah selesai, sambalnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, lalu masukkan bawang putih yang sudah dicincang, kemudian tumis sampai bawang putihnya tercium harum. Setelah bawang putihnya sudah tercium harum, masukkan potongan cabai dan daun jeruk, kemudian masak sampai bawang putihnya matang dan agak kecoklatan. Nah, seperti ini sudah cukup. Bawang putihnya sudah agak kecoklatan, tapi jangan sampai gosong karena nanti akan pahit rasanya. Siapkan 500 gram nasi atau sekitar 4 porsi, lalu masukkan bawang putih yang sudah digoreng beserta dengan minyak-minyaknya. Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata. Untuk menambah rasa gurihnya, di sini aku menambahkan kaldu ayam bubuk. Bisa langsung dimasukin aja, tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, kemudian aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Setelah semua bahan sudah tercampur rata, selanjutnya siapkan mangkok. Di sini aku pakai ukuran diameter 7,5 cm. Kemudian masukkan nasi sampai penuh, lalu padatkan. Siapkan box nasi, di sini aku pakai ukuran M dan sudah aku alasi dengan daun pisang. Kemudian buka cetakan nasi di atas daun pisang. Tambahkan 1 lembar daun selada. Masukkan potongan kulit ayam crispy-nya. Untuk kulit ayamnya bisa diganti dengan potongan daging ayam filet atau dengan sosis. Dan yang terakhir, tambahkan sambal. Dan kira-kira hasil seperti ini. Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual, bisa langsung dicek di bagian kolom deskripsi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Dapur Fani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.
Hai semua, selamat datang di channel YouTube Dapur Fani. Di video kali ini, aku ingin berbagi resep ide jualan yang hits dan kekinian. Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis. Langkah pertama, siapkan 1 kotak tahu putih, kemudian haluskan dengan menggunakan garpu. Setelah selesai, tahunya bisa disisihkan terlebih dahulu. Bahan untuk bumbu halusnya, masukkan 10 buah cabai merah keriting, 7 buah cabai rawit, 7 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, tambahkan air secukupnya. Kemudian haluskan dengan menggunakan chopper atau blender. Setelah selesai, bumbunya siap untuk dimasak. Panaskan minyak goreng secukupnya, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian masak sampai bumbunya matang dan tanak. Setelah bumbunya sudah matang, masukkan tahu yang sudah dihancurkan. Usahakan pakai tahu dengan kualitas bagus agar rasanya tidak asam. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir. Kemudian masak sampai kadar air dalam tahunya berkurang atau mengering. Nah, seperti ini sudah cukup. Tahunya bisa disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan 5 siung bawang putih, geprek, lalu cincang halus. Setengah buah bawang bombay, lalu potong menjadi bentuk yang lebih kecil. Dua buah cabai merah besar, kemudian iris tipis. Ini untuk pemanisnya aja. Setelah selesai, bumbunya bisa disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan 500 gram ayam filet. Ayamnya sudah aku cuci bersih dan sudah aku potong dadu seperti ini. Siapkan wadah, lalu masukkan sekitar 2 sendok makan tepung bumbu serbaguna. Tuangkan air untuk mengencerkannya, lalu aduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah tepung dan airnya sudah tercampur rata, selanjutnya masukkan ayam ke dalam tepung cair. Siapkan wadah tertutup seperti ini. Hal ini bertujuan agar cepat nepungin ayamnya. Masukkan tepung bumbu serbaguna secukupnya. Kemudian masukkan ayam ke dalam tepung kering. Memasukkannya secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Selanjutnya tutup wadah, kemudian kocok-kocok agar tepungnya merata dengan ayamnya. Dengan menggunakan cara ini, nepungin ayamnya jadi praktis banget dan cepat. Nah, ini sudah selesai. Kira-kira hasil seperti ini. Ayamnya siap untuk digoreng. Panaskan minyak goreng, lalu masukkan ayam yang sudah ditepungin. Kemudian masak sampai ayamnya matang dan berubah warna menjadi agak kecoklatan. Ini ayamnya sudah matang dan sudah berwarna kecoklatan. Ayamnya bisa diangkat dan ditiriskan minyaknya. Langkah selanjutnya, panaskan minyak goreng, lalu masukkan bawang putih dan bawang bombay. Kemudian tumis sampai kedua bawangnya harum. Setelah bawangnya sudah mulai tercium harum, masukkan cabai. Lalu masak sampai cabainya sedikit agak layu. Ini cabainya sudah mulai agak layu. Selanjutnya masukkan 1,5 sendok makan saus tiram.
1 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh saus sambal, tambahkan 20 ml air, kemudian masak sebentar sampai kuahnya agak mengental. Setelah kuahnya sudah mengental seperti ini, bisa langsung dimasukkan ayam. Kemudian aduk sampai bumbunya meresap ke dalam ayam. Ini barusan ayamnya sudah aku cek rasa, ternyata masih kurang manis. Bisa langsung ditambahin 1 sendok makan kecap manis atau bisa diganti dengan gula pasir. Lalu aduk sebentar lagi sampai kecapnya meresap ke dalam ayam. Seperti ini cukup, ayamnya siap untuk dikemas. Siapkan wadah khusus rice bowl, lalu masukkan nasi secukupnya. Di sini aku pakai ukuran 650 ml, lalu tambahkan 1 lembar daun selada. Masukkan 2 potong timun. Tambahkan ayam saus tiram secukupnya. Untuk banyaknya bisa disesuaikan dengan harga jual. Masukkan sekitar 2 sendok makan tahu pedas. Dalam satu resep ini dapat menghasilkan sekitar 10 cup rice bowl. Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual bisa langsung dicek di bagian kolom deskripsi. Dan kira-kira hasilnya seperti ini. Tampilannya menarik banget untuk dijual, pasti laris manis. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Dapur Fani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, selamat datang di channel YouTube Dapur Fani. Di video kali ini, aku ingin berbagi resep ide jualan yang mengenyangkan dengan modal ekonomis. Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis. Langkah pertama, siapkan 150 gram buncis, kemudian potong tipis menyerong. 1 batang wortel, potong menjadi bentuk korek api. 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, semuanya aku cincang halus. 2 buah cabai merah besar, iris tipis. Setelah selesai, semua bahannya bisa disisihkan terlebih dahulu. Panaskan minyak goreng, lalu masukkan 3 butir telur yang sudah dikocok. Lalu masak sampai membentuk telur orak-arik. Ini telurnya sudah membentuk telur orak-arik dan teksturnya sudah set. Telurnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Panaskan minyak goreng, lalu masukkan cincangan bawang putih dan bawang merah. Kemudian masak sampai bawang putih dan bawang merahnya tercium harum. Setelah bawangnya sudah mulai tercium harum, masukkan potongan cabai merah. Kemudian masak sampai cabai merahnya sedikit layu. Setelah cabainya terlihat sudah cukup layu, masukkan potongan buncis dan potongan wortel. Masukkan telur. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1,5 sendok teh gula pasir. Tambahkan 100 ml air. Lalu masak sampai sayurannya matang dan airnya menyusut. Kalau yang suka agak pedas, ini bisa ditambahkan cabai rawit. Di sini aku menambahkan 10 buah cabai rawit yang sudah dipotong-potong, bisa langsung dimasukkan aja. Lalu masak kembali sampai semua sayurannya matang.
Nah, seperti ini sudah cukup. Tumis buncisnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Siapkan 350 gram ayam filet. Ayamnya sudah aku potong menjadi potongan yang agak besar. Tambahkan 3 siung bawang putih dan 1 ruas jahe. Semuanya sudah aku haluskan. Masukkan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin. Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah selesai, marinasi ayam sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, siapkan wadah dan masukkan 1 butir telur. Kemudian telurnya bisa dikocok lepas. Kalau yang nggak mau pakai telur atau mau lebih ekonomis, bisa menggunakan tepung terigu yang dicairkan. Selanjutnya bisa dimasukkan ayam yang sudah dimarinasi, lalu aduk sampai ayamnya terbaluri dengan telur. Selanjutnya siapkan wadah yang bertutup, kemudian masukkan tepung terigu serbaguna secukupnya. Masukkan ayam ke dalam tepung, tapi dimasukkannya jangan terlalu banyak, secara bertahap aja. Kemudian wadahnya bisa ditutup dan dikocok-kocok agar tepungnya menempel di permukaan ayamnya. Nah, ini sudah selesai, kira-kira hasilnya seperti ini. Ayamnya siap untuk digoreng. Panaskan minyak goreng, lalu masukkan ayam yang sudah ditepungi. Lalu masak ayam hingga matang dan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Kalau ayamnya sudah berwarna kecoklatan seperti ini, ayamnya bisa diangkat dan ditiriskan minyaknya. Panaskan minyak goreng, lalu masukkan 3 siung bawang putih yang sudah diulek halus. Kemudian masak sampai bawang putihnya tercium harum. Setelah bawang putihnya sudah mulai tercium harum, masukkan 2 sendok makan saus sambal. Yang suka agak pedas bisa ditambahin. 2 sendok makan saus tomat, ini biar ada rasa asamnya. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram, kemudian ratakan sebentar. Tambahkan 50 ml air, kemudian masak sampai sausnya mengental. Setelah sausnya sudah mengental, masukkan ayam tepung. Untuk rasa manisnya, di sini aku menambahkan 1 sendok makan madu. Kemudian masak kembali sampai semua bumbunya meresap ke dalam ayam. Seperti ini sudah cukup, ayamnya siap untuk dikemas. Siapkan wadah khusus rice bowl ukuran 650 ml dan sudah diisi dengan nasi. Tambahkan 1 lembar daun selada. Masukkan ayam goreng madu. Karena potongannya agak besar, di sini aku memasukkannya sekitar 4 potong. Tambahkan tumis buncis pada bagian sisi yang kosong. Di sini aku juga memberi taburan wijen putih agar tampilannya lebih menarik. Ini dia sudah selesai, kira-kira hasilnya seperti ini. Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual sudah aku tulis lengkap di bagian kolom deskripsi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Dapur Fani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.